Wah, udah kerja kantoran sekarang ya? Iya dong, daripada kamu masih tetap jadi kuli. Hah? Gajinya nggak seberapa. Hah? Panas-panasan, udah dekil, hitam. Nggak ada pacar. Sebelum kamu pergi, aku bakalan kasih pacaran sama kamu. Hah? Aku speechless banget lihat penampilan Bagas. Ternyata bener kata kamu dia jadi kuli bangunan. Aku udah Jadi bilang ya. sama kalian berdua ya, kedatangan aku ke sini itu mau naik jabatan, mau ketemu sama bos besar. Emang aku Kamu itu nggak bakalan tahu apa itu bos besar. bilang lu kali-kali aku ngerasain jadi orang jadi kuli bangunan. Kayaknya di depan itu udah rumah terakhir. Barusan aku tanya kepada orang, katanya rumah Pak Arif di daerah sini. Tapi yang mana ya? Tapi gak mungkin kan kalau rumahnya itu yang kecil ini. Sedangkan Pak Arif seorang manajer di kantor kita. Aku mau tanya sama siapa lagi ya? Bu, tahu rumahnya Pak Arif nggak, Bu? Pak Arif, Bu. Arif. Iya. Oh, yaudah Bu, makasih Bu ya. Aduh, tahu lagi. Ya udah sebelah mana ya? Itu bukannya Bagas ya? Oh, jadi sekarang dia sudah menjadi kuli. Pantesan sih. Mulai dulu dia kan coba tetap aja menjadi orang miskin. Capek juga. Kan dia gak punya niatan untuk mengubah derajatnya. Supaya dia itu bisa menjadi orang yang lebih mapan, yang lebih kaya, kan bisa bermanfaat juga untuk lingkungan. Hah? Dia bisa bantuin orang. Mending aku kerjain dia deh. Syukur-syukur dia bisa dipecat dalam kerjaan ini. Bagas. Aduh. Kamu kira muka saya ini cor-coran? Hah? Oh, kamu Rom. Sini deh. Ini harus pegang-pegang. Ya udah di sini. Gak usah pegang-pegang, najis. Tahu nggak? Kamu ngapain di sini Rom? Udah ya, jangan bikin gara-gara. Kita udah lama gak ketemu. Sekarang aku ketemu sama kamu, aku gak mau cari gara-gara lagi. Oke? Kamu itu nggak usah mikir kalau aku ini mau cari gara-gara sama kamu, ya? Gak usah kepedean, ya? Kedatangan aku ke sini itu mencari rumahnya Pak Arif, ya. Kebetulan aku ngeliat kamu lagi kerja. Aku mampir deh sama kamu. Hah? Oh, ya udah deh. Kalau mau Ternyata temen aku yang dulu miskin sekarang masih tetap miskin. itu hak kamu, gak apa-apa. Ya, sekarang aku jadi kuli bangunan tapi aku menikmatin. Oh ya, kamu udah putus sama pacar kamu itu? Siapa sih namanya? Putri ya? Pacar aku itu banyak, ya. Pacar aku yang mana? Hah? Yang mana? Aku itu bukan kamu, Gas. Ya. Kalau kamu mempunyai pacar, mungkin udah jelek, miskin. Hah? Iya kan? Iya gak? Ya, ini aku bentar lagi walaupun jadi kuli bangunan tapi pacar aku cantik, baik. Dia bakal jemput aku tak lagi. Ya, walaupun jemputnya kan kesini mobil juga gak bisa. Jemputnya di depan. Bandara, hah? Enggak, depan sana. Kamu mikir, emang zaman sekarang itu masih ada yang mau sama tampang kayak kamu? Berpenampilan seperti ini? Hah? Ada masih yang mau perempuan? Hah? Ya gak ada sih. Menurut kamu kan, tapi bukan menurut aku Rom. Aku gak masalah sebenarnya kamu bilang apa. Tapi aku cuma mau bilang sama kamu, berhenti buat ngeremehin orang lain. Walaupun jadi kuli bangunan begini, siapa tahu pacarnya cantik, pacarnya bisa jadi orang kaya juga. Aku ngeremehin kamu karena aku itu sudah sukses sekarang, Gas. Hah? Aku udah kaya sekarang. Emang kamu apanya Pak Arif? Oh, kerja sama Pak Arif ya?
Aku itu bawahannya Pak Arif. Wah, udah kerja kantoran sekarang ya. Iya dong, daripada kamu masih tetap jadi kuli. Gajinya nggak seberapa. Panas-panasan, udah dekil, hitam. Nggak ada pacar. Tapi kayaknya lebih hitam kamu deh. Aku itu sekarang itu udah berhenti nggak perawatan. Kalau dulu aku perawatan. Gak ada uang loh. Bukan nggak ada uang, cuman sekarang udah nggak terlalu mikirin yang namanya perawatan sih. Karena wanita itu ketika kita mempunyai uang, dia itu bakalan deket sama kita. Beda kalau sama kamu, ya? Iya sih. Kalau sama kamu kan wanita tergila-gila karena kamu kerja kantor, terus kaya raya, beda. Kalau aku gak ada yang mau, Rom. Soalnya aku cuma kerja jadi kuli bangunan. Oh, syukur aja deh. Kamu itu masih sadar dengan status kamu yang miskin. Aku kapan sih gak pernah sadar, Rom? Aku kan selalu sadar aku nggak ada punya. Apalagi sekarang, aku sedikit malu melihat kamu yang udah ya kerja kantoran, tapi aku masih tetap jadi kuli bangunan. Tapi aku gak pernah merasa menyesal dengan keadaanku yang sekarang. Mungkin ini sudah jadi takdir aku jadi kuli bangunan, gak masalah. Terpenting aku gak pernah pamer sama orang lain ketika nanti aku menjadi orang kaya. Tapi kamu nggak punya niatan untuk mengubah diri kamu ya, Mas? Nggak punya niatan untuk merubah diri kamu supaya kamu itu lebih mapan dari sekarang. Tapi aku nggak heran sih. Orang malas seperti kamu nggak mungkin jadi seorang miliarder. Kayak aku nih. Ya, aku kan gak sebanding lah sama kamu. Kerjaanku cuman tuh teman aku. Ya, cuman jadi kuli begitu. Ya, per hari sedikit lah, tapi cukup buat makan, Rom. Gas, kamu sama temen kamu itu sama, betul sama, kayak sampah. Tahu nggak? Daripada aku di sini, kayaknya pacar aku juga udah di depan. Tapi walaupun aku jadi kuli bangunan, aku bisa kapan aja kerja di sini dan bisa kapan aja aku cabut dari sini. Ya, kalau begitu. Ntar dulu. Sebelum kamu pergi, aku bakalan kasih pelajaran sama kamu. Ya, kita lama nggak ketemu. Aku ngeliat kamu tetap jadi kuli bangunan kayak gini, aku malu, Gas. Kamu jangan keras-keras dong. Ini kan ada temen aku lagi kerja. Bodoh amat. Sama-sama sampah itu nggak harus. Ya udahlah, terserah kamu. Aku mau dibilang sampah, mau dibilang apapun, terserah kamu. Aku harus nemuin pacar aku daripada aku nemuin kamu di sini. Kamu gangguin kerjaan aku aja. Kuliah aja sombongnya minta ampun. Akhirnya sampai juga. Tapi mana ya Mas Bagas? Katanya sih dia cuma pergi ke gudang buat ngeliat barang, cek barang. Tapi kok belum sampai juga? Padahal kan udah janjian di sini juga sama Mas Bagas. Kayaknya aku harus tunggu deh. Mungkin dia juga belum beres kali kerjaannya. Tapi aku seneng banget. Akhirnya aku ketemu sama dia. Ya, meskipun pacaran tapi kan dia jarang banget ada waktu buat aku. Sekali yang ada waktu pun juga sebentar. Tapi nggak apa-apa. Dia kan laki-laki yang selama ini aku cari. Jadi aku harus sabar, nungguin waktu kapan aku harus ketemu sama dia. Jadi kalau udah ketemu, aku nggak bakal nyanyain kesempatan ini. Aku bakal bikin dia happy terus. Kayak aku tunggu di sana aja lah. Kamu tahu nggak, Say? Tahu apa? Tadi itu aku ketemu sama cowok yang dulunya ngejar-ngejar kamu itu. Siapa sih? Ya siapa lagi kalau bukan si Bagas? Oh, si Bagas teman kamu itu. Bukannya dulu kamu sama Bagas tuh suka saingan gitu ya? Ya begitulah, tapi sekarang dia tuh udah kerja jadi kuli bangunan. Hah? Aku sampai kaget tadi loh. Aku kira bukan Bagas. Emang iya sayang? Betul. Dia tuh dulunya kan sempat ngejar-ngejar kamu tuh. Tapi dia gak mau. Ya mungkin dia frustasi atau udah stres atau gimana. Bentar deh, bukannya dia tuh dulu kerja kantoran ya? Ya mungkin itu dulu, mungkin sekarang dia udah bangkrut kali.
gak nyangka banget ya. Tapi ya udahlah, bodo amat juga, mau dia jadi kuli kayak mau jadi apa kayak ya kan ada untungnya juga buat kamu, sayang. Kamu jadi nggak usah repot-repot sama saingan sama si Vegas itu lagi. Udah kamu kunci mobilnya. Oh, sudah Pak, barusan Pak. Kenapa kamu nggak masukin aja, kamu kok parkir di luar? Ya karena tadi susah masuknya Pak. Oh ya udah, yang penting kamu udah kunci mobilnya, soalnya ada beberapa berkas penting sama laptop di dalam mobil. Rencananya saya kesini itu mau jemput bos, katanya sih ya mungkin beliau itu masih ketemu sama pacarnya, jadi kita nunggu di sini aja sampai bos datang ke sini. Mau nelfon takut ganggu gitu. Nah, kamu mungkin biar saya aja yang jemput Pak. kamu siapa gitu? Saya aja nggak berani mau jemput, takut ganggu waktunya bos sama pacarnya. Ini kamu malah sok-sokan mau jemput. Senang kamu dimarah-marahin kayak gitu. Ya enggak sih Pak, saya kan cuma mau niat mau bantu aja Pak. Nah, mending kita tunggu di sini aja deh, nunggu konfirmasi dari bos atau telepon dari bos. Ya, kalau misalkan kita suruh ke sana, ya kita ke sana. Kalau suruh nunggu di sini, ya kita nunggu di sini aja gitu. Oh iya Pak. Mau telepon tapi nggak ada juga ya. Jangan Pak, takutnya Bu Bos Pak Arif itu takut masih ada kerjaan yang belum selesai Pak. Ini Bu Bos itu ketemunya di tempat ini. Menurut kamu cowoknya seperti apa sih? Aduh, saya nggak bisa ngira-ngira Pak. Ya dari kelas apa gitu lagi dia, soalnya kalau kamu tahu pertemuan orang penting tuh biasanya nggak di tempat kayak ini. Maksud saya seperti itu Pak. Soalnya kan kalau orang penting banget nih, pasti ketemunya di hotel ataupun di restoran gitu. Soalnya ketemunya di tempat kayak gini Pak. Itu yang jadi pikiran saya gitu. Apa jangan-jangan Bu Bos ini udah ketemu sama pemilik tempat ini? Tapi kayaknya enggak juga. Soalnya saya tahu tempat ini milik siapa. Aduh, jadi bingung juga kayak gitu. Bu Bos juga mau nelpon lagi. Apa kita cari tempat kopi aja gitu? Atau gini aja, daripada nunggu telepon atau kita yang nelpon, rasanya nggak enak. Ini aja, biar saya cari bos di sekitaran sini, terus kamu nunggu di sini aja. Ini kan jalan keluar. Ya takutnya ntar saya nggak ketemu, kamu telepon saya. Saya sendirian di sini Pak. Saya kalau misal ketemu sama Bu Bos, mau ngomong apa Pak? Iya bilang aja kalau saya lagi nyariin bos gitu. Kamu masa gitu aja harus dikasih tahu gitu? Coba dong saya bayar kamu. Saya kan cuma takut salah ngomong aja Pak. Dia kan orang penting Pak. Saya di sini cuma sopir Pak. Iya kan dia kenal sama kamu gitu. Kamu tinggal bilang aja. Pak Arif masih nyari Bu Bos. Jadi kalau kamu ketemu, kamu tahan aja di sini. Jangan-jangan Pak Arif mau Udahlah. Rom, ini udah jam berapa Rom? Padahal aku udah bilang tadi sama kamu kan untuk segera datang ke tempat ini. Pak, sebenarnya saya itu datang udah mulai tadi Pak. Ya maklum Pak, lah Pak, kan kita kesini kan lagi berdua Pak. Kita kan pacaran nih Pak. Kita menikmati momen ini supaya kita itu bisa lebih tenang Pak. Gitu. Ya, Bukan gitu Pak, tadi kita udah nyari-nyari Pak Arif tapi gak ketemu juga. Ternyata ketemunya di sini Pak. Ini orang yang kamu bilang tadi mau cari kerjaan. betul Pak. Siapa namanya? Saya Putri Pak. Pacar kamu Rom? Oh beruntung banget kamu Rom. Ya dong Pak. Ya syukurlah kalau gitu. Tapi kalau boleh tahu ijazah terakhir apa? Saya lulusan S1 manajemen Pak. Manajemen ya. Sebenarnya butuhnya sih untuk asisten dari bos saya, tapi nanti yang bisa nilai untuk keputusan akhirnya Mbak diterima atau enggak bos saya. Jadi sekalian ntar kita ketemu sama bos saya. Iya, tapi meskipun pacar saya ini jadi asisten Pak, dia tuh bakalan kerja dengan baik kok. Iya benar Pak, saya janji saya bakal bekerja semaksimal mungkin dan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan Pak. Ya baguslah kalau gitu. Dulu pernah kerja atau magang di sebuah perusahaan atau emang gimana? Oh kalau magang sih dulu sih Pak, waktu saya masih kuliah itu kan memang ada magang dari kampus. Jadi pengalaman saya cuma magang itu Pak, soalnya saya juga baru lulusan tahun ini sih Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mbak udah punya pengalaman kerja di sebuah perusahaan ya, walaupun itu bukan pengalaman kerja tapi hanya magang, tapi saya yakin Mbak sudah tahu tekniknya kerjanya seperti apa dan prosedurnya seperti apa. Nanti kita tinggal keputusan akhir dari bos saya. Iya siapa, saya berharap banget
supaya saya bisa dikasih kesempatan buat diterima, Pak. Itu yang penting kalian jaga sikap, nanti ketemu bos, tunjukin sepantun kalian, jangan sampai ceroboh dan jangan sampai merasa tinggi hati, seperti itu aja. Tapi ngomong-ngomong bos kita sudah datang. Saya udah nemuin dia dari tadi dan dia emang nunggu kalian. Nah, jadi segera kalian temuin beliau, soalnya saya masih ada berkas yang mau saya ambil di mobil. Siapa? Sekarang saya ada di sana, jadi kalian temui saja di sana. Nanti saya nyusul kok. Siapa? Terima kasih banyak ya, Pak Arif. Ya, silakan ya. Saya mau ambil berkas dulu. Hati Pak. Ya. Aku cari minum tadi. Maaf, kerjaan lagi ini. Tadi aku habis bantuin tukang yang ada di gudang aku, sayang. Jadi sekalian olahraga lah, sekalian nungguin kamu. Tapi aku apes tadi. Apes gimana? Ya, ketemu sama sayangan aku dulu. Dia ngata-ngatain aku. Dia kok masih bisa ada di sini sih? Mereka? Oh, jadi ini yang kamu maksud, kamu itu mau bertemu sama perempuan? Hah? Ini yang kamu maksud? Ya iyalah. Sabar, Kamu sabar. ngapain masih kesini? Penasaran ya? Ini bener sayang. Aku speechless banget lihat penampilan Bagas. Ternyata bener kata kamu dia jadi kuli bangunan. Ya bang, kenapa kalau aku jadi kuli bangunan? Apa reportnya buat kamu? Ya nggak apa-apa sih, emang cocok buat kamu ya jadi kuli bangunan. Ya emang kamu emang dasar suka bela dia, padahal dia salah. Sekarang masih tetap pacaran, awet juga. Asal Iya. kamu tahu ya, kedatangan aku ke sini itu mau bertemu sama bos besar. Dan sebentar lagi aku itu bakalan naik jabatan. Dan pacar sebentar aku lagi aku juga mau jadi asisten di Ah. kantor Eh. bosku. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua, kalian apalagi kamu masih mau naik jabatan dan kamu katanya juga masih mau jadi asisten. Kita juga udah jadi bos di sini. kamu jangan cerewet. Pacar kamu bisu ya? Lu nggak ngomong dari tadi? Hah? Apa sih? Hei, aku bingung aja kalian punya masalah apa sama... udah ya Mbak, kita tuh nggak ada urusan sama kamu. Kita kesini tuh cuma ada urusan sama si Bagas ini. Saran aku sih mending banyak pergi aja deh daripada nyesel berhubungan sama kuli bangunan kayak gini. Iya, tapi saya pacar dia. Oh, udah pacaran atau jangan-jangan Sepatu boleh, pakai sepatu, tapi kayaknya mahalan sandal aku deh. Kalau ngomong tuh jangan ngaco ya. Asal kamu tahu ya, pacar kamu ini dulunya tuh ngejar-ngejar pacar aku. Tapi nggak pernah mau nih pacar aku sama kamu. Kamu percaya sama dia? Ya enggak sih, karena selama ini juga saya ngejar-ngejar Mas Bagas. Oh ya, nggak heran sih kan kalian sama-sama miskin. Iya, ya meskipun kalian lihat keadaan kita miskin kayak gini, saya jemput pacar saya pakai mobil mewah loh. mobil mewah mana sih? Mana yang namanya mobil mewah? Iya, emang harus banget Gak usah kalian. ngarang deh ya ampun. Ya bentar lagi kalau memang mau lihat, kalian kan juga pernah naik mobil, makanya tiap hari jalan kaki yang suka ganggu orang. Ngapain juga? Mobil mewah atau jangan-jangan odong-odong? Itu kan paling mewah buat kalian. Atau Atau jangan-jangan mereka berdua tuh lagi halusinasi. Mana mungkin orang miskin bisa pakai jadi mobil tuh. mewah. Ini efek mendung memang bikin otak tuh geser kayak dia. Kayaknya yang lagi halusinasi kalian deh. Karena kalian kesana kemari cuman mau ngerusuin kehidupan Ya, pacar aku. dia kayaknya Kalian masih nggak punya kerjaan atau gimana sih? enggak sayang, dia bangun tidur gak pernah mandi, makanya selalu bawa mimpi. Aku udah bilang sama kalian berdua ya, kedatangan aku ke sini itu mau naik jabatan, mau ketemu sama bos besar. Emang aku Kamu itu nggak bakalan tahu apa itu bos besar. Pegangan kamu aja cuman cangkul. Rom, sebenarnya aku tuh bukan kuli. Tadi aku cuma bantu-bantu pekerja aku, sekali olahraga lah. Aku kan di ruangan ICU terus jarang olahraga. Bentar, Bagas, kamu nih emang dari dulu tuh nggak mau kalah banget ya orangnya. Kalau udah jatuh miskin ya udah, akuin aja apa susahnya sih. Karena aku Tahu dia deh, dia itu mungkin malu yang mau Iya mengakui. iyalah. Pasti tuh. Kamu Ya, malu ya pasti. sama cewek kamu ya? wah Dia enggak. malu karena dia tuh takut harga dirinya makin turun, makin anjlok Walau- di depan walau- pasangannya. Walaupun aku gak punya apa-apa, istri aku kaya kok. Kayak Calon istri maksudnya. kayak utang Benar. kayak monyet. Iya kali ya. atau kayak Emang kamu lihat kambing. tampang aku kayak monyet, kayak kambing? Iya kali. Kalau aku Ya. kayak monyet kayak kambing, pacar aku nggak mau tergila-gila sama aku dong. Iya dia monyetnya. Kamu betinanya. Ya wajar lah dia tergila-gila sama kamu. Lihat aja penampilannya kayak gini. Siapa lagi yang mau sama dia? Udah deh Mbak, mending Mbak itu buka mata Mbak lebar-lebar. Lihat nih, manusia yang nggak tahu diri ini, ya. Lihat baik-baik. Coba deh aku lihat. Waduh, laki-laki setampan ini makanya
Aduh, kayaknya dia udah dibutain cinta deh sayang. Ya enggak, aku ngerasa kalau aku itu wanita paling beruntung aja di dunia ini, bisa ngedapetin Balik laki-laki kali setampan Mbak, dia. paling sial. Kok paling sial sih? Kayaknya kamu deh yang paling sial karena kamu pacaran sama laki-laki ini kan? Ya emang kenapa? Dia banyak uang, dia tuh karirnya bagus, Iya, masalahnya dan berpenampilan rapi, gak kayak pacar mbaknya. Lihat aja lah. Masalahnya pacar kamu tuh kayaknya lagi ini deh, lagi berangan-angan kalau dia tuh bisa masuk ke perusahaan mewah atau jangan-jangan perusahaannya perusahaan Kita cek-cek lagi. sebenarnya kita itu gak ada waktu buat ngeladenin mereka berdua sayang. Banget. Begini aja deh, begini aja. Sayang, kita ke mobil biar dia juga tahu ke mobil kita. Yuk. Ya udah yuk, kalau penasaran ikut aja. Mobil atau mau lanjut campur? Udah yuk. Bisa kan ngelakuin kalau mau gitu. Jadi penasaran bisa. Coba aja kita ikutin deh. Aku juga penasaran sih. Kebetulan ada Pak Arif. Hah? Pak Arif saya lagi pacar saya kenalin Mas Bagas namanya. Pak Arif. Pak, mulai tadi saya tuh nyari bos kita itu nggak ketemu-ketemu. Iya. Oh, ini mobil Pak Arif. Ya nggak heran sih Pak Arif kan orang kaya nih. Keren Nggak banget ya mobil Pak Arif sayang. Dan di sini Pak ada yang ngaku-ngaku bahwasanya mobil ini milik Gembel Pak. Bener Sebentar tuh, Pak Arif. Pak Arif kenal sama mereka? Ya kebetulan ini anak buah saya yang mau saya kenalkan sama Bu Sinta dan pacarnya ini mau cari kerjaan di kantor Bu Sinta sendiri. Iya, kenalin ini Bu Sinta yang bakal Hai. jadi bos kalian nanti. Bu Sinta. Bos besar. Kan saya Bos udah besar. nyuruh kalian nemuin beliau di sini. Bentar Pak Arif Gembel. gak lagi bercanda. Lihat aja penampilannya Pak. Kamu pikir saya bercanda? Kamu ini masih calon karyawan, sudah bilang saya bercanda. Tapi dia ada gembel Pak. Aduh, kasih paham Mas coba. Aku kasih tahu ya sama kamu. Aku berpenampilan begini karena aku bantu pekerja yang lagi ngerjain gudang. Dan pacar aku punya kantor, aku juga punya kantor kok. Dan Pak Arif ini anak buahnya pacar aku. Terus gimana? Enggak Pak. Katanya mau jadi asisten utama terus mau naik jabatan. Gimana sayang? Iya, Ayo Pak dong. Arif juga sempat Kasih paham. Iya, Pak Arif juga sempat sampaikan sama aku sih kalau ada karyawan yang mau minta pekerjaan ya kan Pak? Dah pegang. Awas, kena mobilnya bagus. Aku walaupun kuli begini nih, pacar aku naik mobil buat ngejemput aku. Daripada kamu jalan kaki masih lontaran untuk cari kerjaan, masih kerja sama orang juga. Sebelum kamu bilang bos besar, kita udah jadi bos besar, tahu nggak? Jadi Pak Arif, staf dari Pak Arif ini berusaha untuk merendahkan dan menjatuhkan pacar saya. Mereka juga nggak percaya kalau saya ini ya punya perusahaan. Udah, kamu taruh sini. Gak usah diturunin. Kayaknya cocokan kamu jadi kuli deh. Saya kan udah bilang jaga sikap. Ya kalau staf kayak gini yang bakal Pak Arif kenalin sama saya mah, saya nggak mau Pak. Apalagi minta kerjaan sama saya lagi. Bahkan saya tadi juga dikata-katain kayak kambing, kayak monyet. Udah sini kayaknya harus dibuka deh. Kak, So-soan pakai desi lagi. Pak, Bu, tapi untuk saya kan masih ada kesempatan. bentar dulu. Udah, pakai kamu aja. Kayaknya lebih. Udah pakai. Ya. Udah pakai. Disuruh pakai desi pacarnya gak mau sayang. Kenapa jadi kita yang direndahkan kayak gini? Ya kalian juga, kalian sadar dong. Dari tadi kalian ngerendahin kita. Sekarang giliran kalian tahu, kalian sopan banget sama kita bilang bapak ibu. Tadi kita dikata-katain, kayak monyet kan? Kita cuma bercanda kok tadi Bu. Sekarang saya minta kalian minta maaf nih sama pacar saya. Udah stop. Aku gak perlu maaf dari kalian. Kalian dari dulu udah jadi sayangan aku. Jadi aku juga gak mau kalian juga jadi bawahan pacar aku. Cakulnya kamu bawa, desinya kamu bawa. Sekarang pulang. Kamu cari kerja lagi besok. Maksudnya Udah. Pergi nggak? Pak, permisi Pak. Ya, Pak Arif, saya nggak mau lagi dikenalin sama staf yang kayak mereka Pak. Kalau perlu, Pak Arif buang tuh jauh-jauh staf kayak mereka Pak. Siap. Masih banyak kan orang lain yang bisa Pak Arif rekrut untuk jadi staf Pak Arif. Iya, saya minta maaf mungkin saya terlalu teledor untuk karyawan saya dan ke belakangnya kejadian seperti ini nggak bakal terulang. Saya nggak mau orang lain itu menghargai saya tapi nggak menghargai pacar saya Pak. Saya mohon maaf sekali lagi. Untuk urusan mereka mulai besok mereka udah nggak ada di kantor. Ya udah deh. Kalau begitu, kamu masih ada acara sama Pak Arif. Pak Arif, tunggu di ini villa ya? Ya udah, tunggu di villa. Dia letak lagi, saya juga ikut ke sana. Iya, permisi. Pak Arif.
Kamu minta maaf. Ya gak apa-apa, aku perlu ikut gak nih? Ya kamu perlu ikut dong. Secara kamu itu pacar aku, pendamping aku. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman di tempat ini, nanti kita bakal pergi kok. Aku bakal ikut kamu. Oke? Ya udahlah, oke. Tapi aku gak ikut buat meetingnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal Romi sama Putri, kok betulan banget ya? Dia kerja sama anak buah kamu. Aku juga nggak ngerti sih mas, kenapa bisa kebetulan kayak gini. Padahal Pak Aris itu udah sampaikan sama aku kalau mereka itu salah satunya butuh pekerjaan. Dan sebenarnya tadi memang udah bener bakal aku jadikan sebagai asisten aku. Ya, tapi kalau kayak mereka mah udah kebaca. Ya udah deh sayang, kalau begitu Ding, kalian langsung sana aja deh, biar gak lama. Aku juga mau mandi bentar lagi di rumah. Ya udah, kamu nggak apa ikut aku. Gak apa-apa, jangan lama-lama ya.